Mana nih Anies Baswedan? Tolong diparkirkan di air laut Jakarta. Nih hari ini terjadi lagi nih. Udahlah warga Jakarta nih anjing aja kalian, nih anjing. Wow. Kenapa gue mention Abah Burung Kuntul kalian itu ya? Karena dialah orang yang menolak Giant Seawall di Jakarta Utara. Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Anies, kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Anies Baswedan adalah orang yang paling jujur, paling baik, paling bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu keputusan yang paling besar, yang paling bijak adalah menolak pembangunan Giant Seawall di Jakarta. Ya, dampaknya sekarang kan kita lihat. Itu adalah namanya bijak menurut pendukung Anies. Iya. Muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya lihat Jakarta sekarang. JIS. Ya. Nah, sekarang kita jadi tahu kenapa sih JIS itu tidak memenuhi standar FIFA lah. Jakarta tidak hujan ya. Hujannya hanya rintik-rintik. Tapi banjirnya melanda sebagian Jakarta. Lihat teman-teman. Air dari laut meluber. Air laut, darat, guys. karena tidak ada tanggul yang menghalangi air laut ketika pasang. Inilah akibat kesombongan dan kedunguan orang-orang yang ingin berpuasa di Jakarta. Yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Jakarta bisa jadi kemungkinan akan menjadi banjir abadi, akan menjadi laut ya. muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya makin tahun air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja Giant Seawall. Pada nggak setuju, ada yang bilang ngapain buat Giant Seawall lah. Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu baru mau diurus. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan ya sekarang ini Jakarta Utara lagi tenggelam ya kan, karena air laut yang naik ya, jadi tenggelamlah sebagian di Jakarta Utara ya kan guys. Nah dulu Anies orang yang menolak Giant Seawall ya, sekarang Jakarta Utara tenggelam gitu ya kan. Ya kalian tahu sendiri lah ya, Anies ini kan pinternya ngomong-ngomong aja ya kan guys, nggak bisa kerja ya kan. Giant Seawall yang baik untuk Jakarta ditolak, malah ditolak. Padahal Jokowi, Pak Prabowo sewaktu jadi Menhan juga ya mengusulkan Giant Seawall ini agar dibangun gitu kan. Malah Anies nggak mau gitu ya kan. Dan si Dul juga ya mungkin nggak akan melanjutkan Giant Seawall ini ya kan guys. Tapi apapun lah, kita lihat dulu video ini sambil kita berkomentar. Ini dia videonya. Mana nih Anies Baswedan? Tolong diparkirkan di air laut Jakarta. Nih hari ini terjadi lagi nih. Udahlah warga Jakarta nih anjing aja kalian, nih anjing. Kenapa gue mention Abah Burung Kuntul kalian itu ya? Karena dialah orang yang menolak Giant Seawall di Jakarta Utara. Ini dia nih, lika-liku proyek Giant Seawall ditolak Anies, kini digarap Prabowo. Udah, warga Jakarta nggak usah ngeluh kalian terima lah itu. Inilah karena kalian percaya pengendali angin parkir air, padahal proyek Giant Seawall ini sudah disiapkan oleh peneliti jauh-jauh hari, bahkan sebelum Anies menjadi gubernur. Tahu nggak kalian, dari tahun 2007 proyek ini sudah digadang-gadang sama ahli. Bahkan ketika Jakarta dipimpin sama Pak Bowo, ancang-ancangnya udah ada juga dari zaman Jokowi sampai ke Ahok. Dihancurkan sama Anies Baswedan. Pada saat kampanye si Anies berkata Jakarta nggak membutuhkan tanggul laut tapi tanggul pantai. Mana tanggul pantainya Anies? Ngerating orang jago, ngerendahin orang jago. Sekarang rating diri sendiri Anies. Mana sekarang tanggul pantainya Anies? Sekarang warga Jakarta dipimpin oleh petugas partai. Udahlah Jakarta hancur aja, tenggelam. Anies Baswedan adalah orang yang paling jujur, paling baik, paling bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan. Salah satu keputusan yang paling besar, yang paling bijak adalah menolak pembangunan Giant Seawall di Jakarta. Ya, dampaknya sekarang kan kita lihat. Itu adalah namanya bijak menurut pendukung Anies. Bijak kan? Sekarang kalian mau tinggal di mana? Mau tidur di mana? Mau berenang tidurnya? Kan udah dibilang, ini kan pembangunan jangka panjang untuk mengatasi bencana alam jangka panjang, untuk mengatasi bencana jangka panjang. Contohnya seperti reboisasi. Reboisasi itu kan sebenarnya
penanggulangan untuk bencana yang akan datang. Misalnya bakal ada banjir ke depannya kalau tidak dilakukan reboisasi, ada longsor, makanya dibuat reboisasi untuk penanggulangan jangka panjang, sama halnya dengan Giant Seawall. Cuman para pendukung Abah Anies kan pinter ya. Enggak perlu. Nah sekarang terus kalian mau buat apa? Terimalah hasil dari kebijakan dari menurut kalian yang paling bagus, yang paling pinter ya. Terimalah hasilnya. Silakan. Makanlah pintarnya, makanlah bijaksananya, makanlah apa semuanya. Biar kalian kenyang, perut kembung, biar bisa melayang di atas air. Nah ini, kan ada yang nolak, bisa yang pastinya bukan anak jenderal dan Pak Mulyono yang nolak ya. Harap hati-hati. Luar biasa ini guys. Coba lihat ya, air laut sudah naik. Siapa yang disalahkan sekarang? Semua salah Anies. Anies yang menolak Giant Seawall dibangun ya. Sekarang tanggung akibatnya pilihan gubernur kalian ya kan, anak-anak Abah. Itu muluk-muluk Giant Seawall, udah deh, saya paham Giant Seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol. Pasti jembatan apa jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni. Padat kan. Masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Kalau nggak bisa. Saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini, stuck. Jakarta ini kalau malam 9 juta, siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Kita jadi tahu alasan kenapa ibu kota pindah ke IT dan kenapa JIS tidak lolos standar FIFA. Bayangkan jika ada Liverpool atau Juve main di JIS kemudian kondisinya seperti ini. Alhamdulillah. Dulu kita berdua sama Mas Pram nggak dilihat sebelah mata. Lihat Jakarta sekarang. JIS. Nah, sekarang kita jadi tahu kenapa sih JIS itu tidak memenuhi standar FIFA lah, tidak layak lah, dan sebagainya. Dan pemerintah dari dulu nggak mau membangun JIS itu, yang nekat pengen bangun JIS itu hanya Anies karena untuk pencitraan. Nah, alasannya ya salah satunya seperti ini, Bro. Jadi bayangkan kalau ada event-event internasional, umpamanya ada Juventus atau Liverpool main di situ, terus kemudian kondisinya seperti ini, gimana coba? Anda bisa bayangkan. Tuh, aksesnya nggak ada, parkirnya kurang, terus banjir seperti ini. Jakarta kan diprediksi kan beberapa tahun kemudian kan akan tenggelam, itu akan banyak banjir di situ. Karena apa? Karena kondisi tanah Jakarta itu semakin menurun. Dan kenapa akhirnya membangun IKN ya? Karena ibu kotanya diprediksikan beberapa tahun kemudian akan seperti ini, dan ini udah kejadian seperti ini kan. Ini rob ini bukan banjir hujan ini. Iya. Banjir air laut pasang. Ya udah, makasih kita aja ya. Hujan nggak ada. Dan ini ya. terbukti kan, baru saja kemarin si Prabowo tanda tangan IKN itu dijadikan ibu kota. Jakarta udah menjadi DKJ. Langsung aja nih kejadian seperti ini. Ini masih mungkin ya masih awal-awal. Berikutnya mudah-mudahan sih nggak terjadi lebih parah lagi. Jakarta tidak hujan ya. Hujannya hanya rintik-rintik, tapi banjirnya melanda sebagian Jakarta. Lihat teman-teman, air dari laut meluber. Air laut udara, guys. Karena tidak ada tanggul yang menghalangi air laut ketika pasang. Inilah akibat kesombongan dan kedunguan orang-orang yang ingin berkuasa di Jakarta. Tidak punya ilmu tapi sok tahu tentang Jakarta. Begini akibatnya. Iya. Apa fungsi lubang-lubang
yang dibuat oleh Anies Baswedan. Nggak ada, kawan. Tidak ada fungsinya. Dulu Pak Ahok berniat membuat giant seawall, tapi ditolak. Ditolak ya. Oleh warga. Bahkan Pak Anies Baswedan pun ikutan menolak. Kemudian muncul lagi ide dari Ridwan Kamil membuat giant seawall, tapi ditertawakan oleh Rano Karno. Lihat akibatnya. Nah, sekarang kalian lihatlah akibatnya nih. Itulah ya dikasih gubernur arsitek ya. Kalian malah milih ya pemain sinetron ya kan. Ya nggak apa-apa lah ya, ini untuk orang Jakarta. Saya yakin masalah seawall ini mungkin membutuhkan waktu 40 tahun mungkin sampai selesai. Mungkin lebih. Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah sekarang masalahnya, adakah pemimpin-pemimpin politik yang rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun? Ini kewajiban kita. Dan mungkin seandainya Pak Erlangga, sewaktu Menhan ya Pak Prabowo, seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang, katakanlah 3, 4, 5 tahun akan datang, mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant seawall ini. Berhasilnya giant seawall ini mungkin terwujud 25 tahun, 30, bahkan 40 tahun yang akan datang. Tapi disitulah tanggung jawab kita untuk generasi yang di bawah kita. Kita harus berani mulai, kita harus berani untuk mengalokasi sumber daya. Nah, nih. Hari ini banjirnya lebih parah dari hari kemarin. Gila sih, air laut guys. Perkiraan banjirnya bakal berlanjut sampai tanggal 20. Wow. Ini ban pasangnya itu sampai 1,22 meter. By wall. Makanya banjirnya parah banget. Mall fluid ya. Ini kan air laut kan, kalau air laut kan bisa bikin besi-besi semua karatan ya kan. Ini lebih parah lah ya, karena apa ya? Inilah ya guys. Tanggul laut di Jakarta Utara jebol. Para ahli geologi memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Mana yang lebih bagus? Membangun ibu kota baru atau meninggikan tanggul laut Jakarta menjadi tanggul laut raksasa, yaitu giant seawall? Keduanya sama-sama harus dilakukan. Kenapa saya bilang begini? Karena Jakarta itu harus diperbaiki, bukan ditinggalkan. Tetapi yang lebih efektif adalah membangun ibu kota. Karena setinggi apapun tanggul laut, sebesar apapun tanggul laut itu belum tentu mampu menahan air laut Jakarta. Karena Jakarta ini kan tanahnya menurun. Jadi air laut itu dia merembes di bawah pondasi tanggul laut. Bukan hanya masuk dari atas, bukan. Iya. Jakarta ini kan tanahnya juga menurun, air lautnya juga semakin meninggi. Jadi kedua-duanya harus dilakukan, membangun IKN dan juga meninggikan tanggul air laut di Jakarta. Dan takutnya belum sempat selesai tanggul laut itu dikerjakan, air laut sudah masuk ke daerah Jakarta. Dan Jakarta sudah terancam untuk banjir abadi. Jadi yang lebih efektif adalah membangun ibu kota. Tetapi Jakarta juga harus diperbaiki. Ya. Sumpah. Takutnya Jakarta akan jadi banjir abadi. Memangnya benar ya, karena kalau tidak cepat-cepat ya giant seawall dibangun, maka Jakarta bisa jadi kemungkinan akan menjadi banjir abadi, akan menjadi laut ya. Muluk-muluk giant seawall, udah deh, saya paham giant seawall. Maaf nih, saya bukan belagu. Kita ngurusin got macet aja dulu deh. Laut Jakarta jebol. Ini PR untuk yang mau dilantik nanti ya. Nggak ada yang lebih penting dari banjir.
ini banjir tuh udah bertahun-tahun. Kalau ada yang bilang, ini kan banjir udah memang dari setiap tahun udah banjir. Ya gimana caranya nih biar setiap tahun nggak banjir, nggak nyusahin rakyat, nggak nyusahin warga, nggak nyusahin orang mau kerja. Gimana caranya? Kemarin mau dibikin giant seawall, udah deh nggak usah muluk-muluk deh. Ini aja Jakarta Utara yang deket sama laut aja makin tahun makin tinggi, sedangkan daratannya ini tanahnya makin tahun tuh makin rendah, makin turun. Lama-lama kalau nggak cepet diurus ini tenggelam nih Jakarta Utara. Jakarta apalagi udah lama-lama habis. Jakarta habis. Nggak usah muluk-muluk, nggak diurus-urus, nggak ada solusinya. Tiap tahun banjir, tiap tahun tanahnya habis, tenggelam, hilang. Kalau ada yang bilangnya mah emang udah biasa tiap tahun banjir, ya gimana caranya? Jangan normalisasi dong banjir. Orang mau kerja capek, tiap tahun banjir, setiap hujan banjir. Makin tahun air itu makin naik, tanahnya makin turun. Gimana caranya nih nyelesain ini? Kemarin ada yang usul, ya kita buat aja giant seawall. Pada nggak setuju, ada yang bilang ngapain buat giant seawall lah. Nanti nunggu Jakarta tenggelam dulu baru mau diurus. Jangan dinormalisasiin banjir tuh dia biasa. Banjir itu nggak biasa, itu nyusahin orang. Lu rasain dulu kena banjir tiap tahun nih, orang mau kerja udah mah bau, kotor, bikin rusak kendaraan, bawa mobil, bawa motor tuh ribet. Udah mah nggak banjir aja macet, apalagi banjir. Macetnya tambah macet-macet. Orang mau berangkat kerja tuh udah pusing duluan, orang belum nyampe kantor tuh udah capek, udah pusing, udah emosi duluan. Tahu deh gue pusing, cepet diurus deh biar cepet selesai, biar nggak ada banjir-banjir lagi. Pusing orang, tau nggak, capek. Hari ini tanggal 16 Desember 2024, kondisi di depan Baywalk Mall arusnya dari laut sangat deras. Mohon berhati-hati. Waduh, parah ya kan guys. Punchline terindah sekarang dari Ridwan Kamil. Kia kurang lebih cek aing ge giant seawall teh diomean kehead. Nggak salah ya nama kurang seri pahit teh sambil menahan getir. Hatur nuhun ya punchline-na kalau wis Parano Karno. Kumata Parano Karno giant seawall ulah diomean ulah muluk-muluk giant seawall. Udah deh, saya paham deh, maaf saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Unjur. Tahu saya. Memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin buat macet aja dulu deh. Kita nggak usah muluk. Prabowo Subianto mendorong pengkajian dan pelaksanaan pembangunan giant seawall dipercepat untuk melindungi warga dan negara dari dampak abrasi dan juga turunnya permukaan tanah di wilayah pantai utara Jawa. Segera kita percepat pembangunan giant seawall ini untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia. Terkadang gue heran kepada warga Jakarta, dikasih calon yang sejalan dengan pemerintahan pusat, malah yang dipilih modelan Sidul. Nah, tapi nggak aneh sih, pendukungnya Sidul adalah pendukungnya Anies dulu. Dul, no, Jakarta terancam tenggelam, no malah sibuk mikirin got-got. Astagfirullah. Awas lu ya, kalau misalkan pemerintahan pusat sampai jadi membuat giant seawall, lu jangan asal klaim ya bahwa itu yang mengusulkan Pemprov DKI. Awas lu ya. Heru Budi menjamin, kalau Jakarta mau aman dari air rob, Jakarta harus dibangun giant seawall atau tanggul laut. Menjadi pemegang otoritas di Republik ini, itu persoalan misi, bukan urusan cita-cita. Jika Anda bercita-cita jadi presiden, maka Anda akan keluarkan uang habis-habisan untuk bisa meraih perhatian publik dan kemudian bisa mendapatkan posisi presiden. Masuk akal. Itu jika Anda bercita-cita jadi presiden. Tapi jika Anda punya misi, maka Anda akan tulis gagasan. Anda akan tulis gagasan, Anda akan buat langkah-langkah untuk apa? Untuk Republik ini. Bukan sekedar visi, bukan sekedar misi. Karena visi dan misi bisa dikarang, visi dan misi bisa dibuatkan orang. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Kalau rekam jejak boleh diuji, rekam jejak bisa dibahas. Kalau visi yang menyusun tak perlu menyiapkan bukti, yang menentang pula tidak bisa menyiapkan buktinya, ya? Lihatlah saudara-saudara, sumur resapan
untuk meresap ban truk, ban badai, ban mobil. Sumur resapan bermanfaat sekali. Memang, dari dulu, upaya pemerintah pusat dalam mengatasi banjir Jakarta selalu terhalang oleh Yohanes Anies Baswedan, termasuk juga upaya pembangunan Giant Seawall atau tanggul pantai atau National Capital Integrated Coastal Development atau NCICD. Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ingin mengembangkan Giant Seawall agar Jakarta terbebas dari air rob. Di ujung masih ada lagi, kita berhadapan dengan yang namanya rob, air laut naik terus, sehingga perlu yang namanya itu sudah rencana lama, yang namanya Giant Seawall itu, untuk menahan air masuk ke Jakarta. Jakarta ini cekung, pembagiannya silahkan tanyakan ke Kementerian PU. Dan pembangunan ini bertahap tapi harus segera dilakukan. Tapi kala itu Yohanes Anies menolak program tersebut. Itulah kenapa banyak para pengamat politik berpendapat bahwa jelmaan Yohanes Anies Baswedan benar-benar sosok yang antitesis Jokowi. Yohanes Anies beranggapan bila tanggul raksasa itu dibangun di pesisir Jakarta, maka Jakarta akan menjadi kobokan raksasa. Kalau terkait dengan Giant Seawall yang besar di luar, itu harus dikaji lagi. Karena banyak studi yang sekarang justru mempertanyakan kembali kemanfaatan dari itu. Mengapa? Karena berbeda dengan banyak tempat lain, di Jakarta ini teluknya itu muara 13 sungai. Jadi kalau kita membangun sebuah dinding di luar dan air masuk ke teluk dan tidak ada jalan keluar, itu punya potensi masalah tersendiri. Jadi jangan sampai kita melakukan sekarang, di kemudian hari anak cucu kita menengok, Pak, ini kok airnya jadi kumpulan air tak bersih kumpul di sini. Gitu. Ya guys, itu dia ya, sekarang banjir ataupun air pasang, air laut pasang yang bisa dibilang akan menenggelamkan Jakarta Utara ya kan guys. Ya, pembangunan Giant Seawall yang ditolak Anies ya, sekarang bisa dibilang netizen ini ya mengungkit-ungkit kembali ya kan, janji-janji Anies, cara-cara Anies yang kerja dulu ya kan, yang menolak Anies yang menolak Giant Seawall ya kan, dan si Idul juga yang mengatakan ya banjir sudah ada tetapi ingin membersihkan gorong-gorong aja gitu ya, fokus ke gorong-gorong aja dulu. Ada-ada aja ya guys ya, netizen pun bilang ya kan guys, ya biarlah rakyat Jakarta yang merasakan ya kan, karena rakyat Jakarta kan pinter-pinter gitu ya kan, cari pemimpin, dikasih Pak Ridwan Kamil ya, yang arsitek ya, arsitek yang bisa kerja gitu ya kan, ya udah benar-benar bisa kerja gitu ya kan, pilihnya pemain sinetron ya kan, ya udahlah ya. Jadi apapun lah tanggapan kalian guys. Nah gimana guys tanggapan kalian, silahkan komen di bawah. Karena kalau kita lihat Jakarta ini kalau nggak dibangun Giant Seawall ya kemungkinan besar Jakarta akan menjadi banjir abadi. Ya kemungkinan besar guys ya. Karena dulu nggak pernah ya seperti ini, tapi sekarang udah keterlaluan, sudah air laut semakin meninggi, tanah Jakarta semakin menurun. Maka ya solusi yang paling bagus yaitu membangun Giant Seawall. Tapi ya apakan daya ya kan guys, dulu gubernurnya kan pinter sekali ya kan. Aduh, oke lah guys, apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.